Shalom, berjumpa kembali pelajaran dengan judul ajaran palsu zaman now pada bagian yang ketujuh, yang terakhir, yaitu menerawang masa depan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita saksikan lebih dulu dari Yohanes pasal yang keempat, ayat 39 sampai dengan 42. Yang demikian bunyi firman-Nya. Yohanes pasal 4 ayat 39 sampai dengan 42. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang Tuhan Yesus punya dan Tuhan Yesus bisa lakukan oleh iblis, setan, dan para pengikutnya antikristus ini tadi, selalu ingin ditiru, ingin dicontoh. Salah satunya yang menjadikan orang kagum, yang menjadikan sesuatu yang cukup dahsyat, yaitu ketika saudara ketemu dengan seseorang dan seseorang ini bisa mengetahui masa lalu hidup saudara. Nah saudara, demikian pula ketika Tuhan Yesus berjumpa di dalam percakapan dengan seorang perempuan di Samaria. Ketika Tuhan Yesus duduk di sebelah sumur, perempuan itu datang dengan tempat air untuk mengambil air, maka terjadilah dialog antara perempuan ini dengan Kristus. Di situ Tuhan Yesus mulai ngobrol dengan orang ini. Nah saudara, kita saksikan lebih dulu ayat 16 sampai dengan ke-18 dari Yohanes pasal 4. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu, karena orang ini," perempuan ini berkata dengan jujur, "bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini menjadi kekaguman perempuan Samaria ini kepada Kristus. Kenapa? Karena perempuan ini berpikir, aku baru ketemu sekali ini. Aku dan dia tidak saling mengenal. Tetapi yang hebat adalah Yesus yang adalah Tuhan bisa tahu masa lalu yang sudah tak lewati di dalam kehidupanku. Dan dia masih bercerita tentang masa yang akan datang. Sehingga lewat kekaguman perempuan Samaria ini, dia pulang ke kotanya dan dia bercerita kepada para perempuan Samaria yang lain. Maka masyhurlah nama Tuhan Yesus, sehingga ada begitu banyak perempuan-perempuan dari Samaria yang datang menghampiri dia untuk membawa Kristus tinggal bersama mereka. Dan Alkitab mencatat Tuhan Yesus tinggal 2 malam di tempat mereka. Tentunya Tuhan Yesus banyak mengajar firman Tuhan yang mengakibatkan orang-orang di Samaria mengetahui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang seringkali dipakai, ditiru oleh ajaran-ajaran palsu zaman sekarang, karena iblis, setan, dan para pengikutnya selalu ingin meniru dan mencontoh apa yang Tuhan Yesus punya dan apa yang Tuhan Yesus lakukan
untuk membuat orang kagum dan pada akhirnya disesatkan menjadi para pengikut mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan jelas berkata demikian di dalam Imamat pasal yang ke-20. Ayatnya yang ke-6 berkata demikian, orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, yakni yang berzina dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Sejak lama Tuhan sudah nasihati saudara dan saya, jangan bergaul dengan ahli nujum, jangan bergaul dengan tukang tenung, jangan bergaul dengan para peramal. Kenapa? Karena mereka-mereka ini bukan berarti tidak bisa mengetahui kehidupan saudara, tetapi seringkali mereka ini setelah membaca pikiran saudara, iblis setan menyesatkan saudara untuk menjadi para pengikut mereka, sehingga pada saat iblis setan dihukum, dia tidak ingin dihukum sendiri, tetapi dia ingin membawa pengikut-pengikutnya yang demikian banyak menjadi orang-orang yang menemani iblis setan ada di dalam api neraka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hati, mereka-mereka ini seringkali memberikan pandangan-pandangan yang ke depan, seperti menerawang kepada masa depan. Saudara, belum tentu itu benar. Karena apa? Iblis setan belum tentu dia mengetahui secara persis masa depan saudara dan saya. Karena apa? Mereka bukan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh karena itu hati-hati saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang hanya bisa mengatakan tentang masa depan hidup saudara dan saya hanyalah Tuhan, tidak ada yang lain. Hati-hati jika ada orang yang berkata tahu tentang masa depan saudara. Hati-hati, belum tentu itu adalah sebuah kebenaran. Bahkan mungkin di mimbar Tuhan, di tengah-tengah KKR yang luar biasa, mungkin nubuat itu disampaikan, juga belum tentu juga kalau itu berasal daripada Tuhan. Intinya adalah satu, lewat pelajaran video saya yang sebelumnya, apakah nubuatan itu terjadi atau tidak. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika semuanya itu Anda percayai, biasanya jika nanti ternyata masa depan seseorang itu tidak bagus, maka mereka yang meramalkan masa depan saudara mulai akan menawarkan penangkalnya, atau yang lebih dikenal di dalam masyarakat secara umum itu ada ciswaknya. Nah, saudara, hati-hati, belum tentu itu berasal daripada Tuhan. Tetapi ketika Anda mengikuti anjuran, ketika Anda mengikuti nasihatnya, maka secara tidak langsung Anda adalah hamba daripada Tuhan yang Anda percaya itu, yang adalah bukan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lihat apa yang terjadi di tengah-tengah orang-orang yang suci, yang kudus, atau yang dipakai oleh Tuhan. Nah, saudara, ada juga bahwa peruntungan masa depan mereka belum tentu adalah masa depan yang selalu membawa sesuatu yang baik menurut kacamata manusia. Tetapi apa yang mereka katakan, saudara, saya akan memberikan dua contoh. Yang pertama adalah Imam Eli dan keluarganya yang memang dipakai Tuhan tapi hidup di dalam dosa. Yang satunya adalah Tuhan Yesus sendiri. Saudara, lihat apa yang dialami oleh Imam Eli, saudara. 1 Samuel pasal yang ketiga ayat 17 dan 18 berkata demikian. Kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Imam Eli tanya sama Samuel yang dipanggil oleh Tuhan lewat suara Tuhan yang audible ini tadi. Janganlah kau sembunyikan kepadaku, kiranya beginilah Allah menghukum engkau. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu. Imam Eli minta kepada Samuel, Samuel, kamu ngomong terus terang apa yang disampaikan oleh Tuhan kepadamu mengenai aku dan keluargaku.
Jangan bu sembunyikan. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Padahal yang disampaikan oleh Samuel adalah nubuatan Tuhan akan menghukum kedua anaknya Imam Eli, Hofni Pinehas, akan mati di tangan musuh pada hari yang sama, akan menghancurkan bangsa Israel dan lain sebagainya. Adalah sesuatu nubuatan tentang masa depan yang tidak baik. Tetapi sebagai orang yang beriman, walaupun Imam Eli adalah orang yang berdosa menurut Tuhan, dia tetaplah berkata, dia adalah Tuhan. Maka terjadilah sesuai dengan kehendaknya apa yang dipandang oleh dia baik. Nah saudara, demikian pula dengan Tuhan Yesus. Orang beriman tidak butuh ciswa, tidak butuh penangkalan. Tetapi orang beriman tahu apapun yang terjadi di dalam hidupku, jika itu adalah kehendak Tuhan, maka terjadilah seperti yang kau kehendaki. Nah saudara, demikian pula Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Dia berdoa kepada Bapaknya. Alkitab menulis, karena saking takutnya peluhnya seperti titik-titik darah. Dan dia berkata kepada Bapaknya, "Jikalau boleh cawan ini berlalu daripadaku." Artinya, Tuhan, jika boleh aku tidak harus melewati siksa di atas kayu salib. Tetapi jangan itu terjadi karena kehendakku, terjadilah karena kehendak-Mu. Dengan arti kata lain, Yesus yang sebagai anak Allah berserah sepenuhnya kepada Bapaknya. Jika memang kayu salib harus tak lewati, penderitaan harus tak lewati, kematian harus tak lewati, terjadilah karena kehendak-Mu, karena Engkau menjanjikan hari ketiga Engkau bangkitkan kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sampai disinilah pelajaran yang saya berikan dengan judul ajaran palsu zaman now, pada bagian yang ketujuh, bagian yang paling akhir. Kiranya memberikan manfaat buat saudara dan saya untuk bisa mengetahui, untuk bisa membedakan mana yang asli dari Tuhan seperti Alkitab dan mana yang palsu yang ada di luar Alkitab. Yang pasti semua yang berasal dari Tuhan pasti akan digenapi dan akan terjadi. Sampai ketemu dengan judul-judul yang lain yang akan terkait dengan pelajaran-pelajaran yang terdahulu dari semua video saya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.